tumor-tumor yang selama ini kalian pelajari adalah tumor yang hubungannya itu bukan suatu neoplasma, tapi tumor karena pembengkakan saja, ya, atau tumor yang banyak dikaitkan dengan inflamasi seperti itu, ya. Jadi bukan tumor yang neoplasma. Jadi yang kita bahas sekarang adalah tumor yang neoplasma. Jadi yang tumor yang sebenarnya yang selama ini orang awam menyebut sebagai tumor, gitu ya. Nah, dan yang kita bahas adalah yang malignen, yang ganas. Ya, memang seharusnya kalian mendapatkan dulu yang jinak dulu, baru yang ganas. Tapi tidak apa-apa, karena hampir sebagian besar kronologisnya atau patogenisanya itu hampir sama. Hanya ada perbedaan-perbedaan antara yang jinak dan yang ganas. Itu ya. Nah, kalian kalau lihat gambar ini, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Boleh buka suara? Gambar gunung es, Prof. Gunung es ya. Walaupun kita nggak ada gunung es di Indonesia, tapi kita tahu ya bahwa kalau di mungkin di negara-negara yang ada di utara atau ada di selatan ya mungkin itu yang namanya gunung es itu banyak ya. Nah, kalau kita lihat gunung es ini di permukaannya ya yang kelihatan yang bisa kita lihat secara superficial atau dengan visual itu adalah hanya sebagian kecil dari gunung es itu sendiri. Kalau kita lihat di bawahnya, ya itu jauh lebih besar daripada yang atas. Bahkan ini atas ini hanya mungkin seperdelapan atau seperberapanya ya, artinya sangat kecil. Nah, itu adalah gambaran suatu tumor ganas, ya. Jadi ganas yang kita lihat ya selama ini ya, kalau kita melihat tumor ganas yang bisa kita lihat dengan visual mata kita, itu sebenarnya sebagian kecilnya ya, karena yang lebih besar di bawahnya itu adalah yang sebenarnya itu ya. Nah, sekarang apa penyebabnya tumor ganas atau biasa disebut sebagai cancer ya atau kanker ya. Jadi kalau kalian menyebut kanker itu adalah ganas ya. Jangan disamakan kanker dengan tumor jinak. Kalau tumor jinak ya tumor. Itu biasanya orang awam begitu ya. Kalau tumor jinak ya tumor ya. Tapi kalau kanker itu ganas ya. Makanya jangan mudah-mudah kamu itu bicara misalnya, oh ini kena kanker kayak gitu ya. Karena menakutkan ya. Karena orang sudah didiagnos cancer itu biasanya sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya. Makanya jangan dengan mudahnya mengatakan ini kanker ya. Siapa tahu itu bukan kanker sebenarnya masih suatu tumor atau benign gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Ya, kalau selama ini sudah kalian pelajari tentang inflammation ya, tumor yang karena inflamasi, yang karena bengkak, karena pembentukan jaringan granulasi. Nah, itu penyebabnya kan sudah jelas inflamasi. Nah, kalau kanker yang neoplasma itu penyebabnya adalah alteration, jadi perubahan atau mutasi pada kode genetik ya. Jadi di dalam sel kita itu kan di dalamnya ada inti. Nah, inti-inti sel itu adalah yang mengekspresikan kode-kode genetik ya. Jadi di dalam inti sel tersebut mengalami perubahan mutasi genetiknya ya, kode-kodenya itu mengalami mutasi ya. Karena dia mengalami mutasi, mengalami perubahan kodenya sehingga sel tersebut berperilaku tidak seperti sel yang normal. Seperti itu ya. Nah, sel-sel tersebut disebabkan oleh apa kok bisa mengalami perubahan? Yaitu suatu bahan yang karsinogenik ya. Bahan karsinogenik ini bahan apa? Ya, bahan-bahan yang selama ini secara tidak kita sadari sudah kita konsumsi, seperti dari makanan atau minuman. Ya. Misalnya makanan dari makanan-makanan yang fast food, seperti makanan-makanan yang ultra food. Nah, itu hati-hati. Ya. Mengapa? Karena pada makanan-makanan tersebut biasanya
Ada bahan pengawet, ada bahan perasa, ada bahan pemanis, ada bahan pewarna, ada bahan-bahan penambah-penambahnya, ya. Dan itulah yang bersifat karsinogenik, gitu ya. Atau minuman, ya. Minuman seperti minuman yang beralkohol tinggi, itu ya. Atau minuman-minuman yang mengandung bahan-bahan pengawet juga, bahan pemanis juga ya. Itu juga merupakan karsinogenik ya. Jadi secara tidak kita sadari sebenarnya kita ini sudah terpapar bahan karsinogenik ya. Bahan kimia, chemicals ya. Kita tinggal di Indonesia di mana polusinya sangat tinggi ya, terutama di Surabaya atau di kota-kota besar ya. Kimianya sangat banyak ya, mungkin dari polutan kendaraan bermotor ya, dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari, kita ini setiap hari sudah terpapar ya. Nah, itu adalah bahan kimia ya. Jadi makanya mengapa kasus kanker ini tidak pernah bisa menurun, terutama di Indonesia ya. Karena paparan ini tetap ada pada kita ya. Kemudian radiasi. Nah, kita tinggal di iklim tropis yang banyak radiasi sinar ultraviolet. Nah, itu juga merupakan walaupun matahari itu bermanfaat untuk kita, tapi ada kalanya juga berbahaya untuk kita. Gitu ya. Juga radiasi dari handphone. Ya, kita hampir setiap hari pegang handphone. Radiasi dari komputer, laptop ya. Nah, ini juga bahaya, ya. Dan virus, ya, virus itu sudah jelas ya, virus HIV itu juga penyebabnya kanker. Virus HPV itu juga penyebabnya kanker. Virus hepatitis juga penyebabnya kanker di hepar. Virus CMV juga penyebab kanker. Virus herpes juga penyebab kanker ya. Artinya banyak virus-virus ini yang menjadi penyebab kanker. Itu ya, makanya kita harus tahu dan kita yang tinggal di Indonesia karena hampir semua virus yang ada di alam semesta ini ada di Indonesia. Kenapa kok virus bisa tumbuh di Indonesia dengan nikmatnya? Karena iklim kita, alam kita mendukung untuk hal itu, ya. Makanya kita ini tinggal di Indonesia ini sebenarnya tinggal di tempat yang sangat menyenangkan untuk makhluk hidup, termasuk virus dan bakteri, seperti itu ya. Kemudian chronic irritation. Nah, chronic irritation ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Karena biasanya chronic irritation itu kan menyebabkan inflammation gitu ya, seperti yang teori sebelumnya. Nah, apakah benar dari inflamasi akan menjadi kanker? Nah, ini masih menjadi suatu perdebatan. Karena kan tadi sudah dikatakan bahwa kanker itu adanya mutation, bukan inflammation. Nah, kalau kemudian inflammation ya atau chronic irritation ini dijadikan sebagai penyebab, harus ada teori yang mengatakan dari inflamasi menyebabkan mutasi. Nah, ini sampai sekarang masih dicari. Ya. Ya, udah, tapi artinya bahwa sudah banyak kasus dari chronic irritation menjadi kanker gitu ya. Contoh saya punya pasien ya, usianya 16 tahun, ya antara 15-16 tahun masih SMA. Kemudian dia kena kanker lidah. Nah, saya cari penyebabnya. Kemudian saya tanya, ini kira-kira awalnya bagaimana? Dan dia bilang awalnya adalah karena di giginya itu dulu ada lubang besar. Sehingga lubang yang besar itu sering apa ya, menyentuh lidahnya. Nah, kemudian lidahnya itu stomatitis, sariawan, tapi nggak sembuh. Nah, kemudian menjadi kanker. Ya, dan sudah diterapi bahkan sampai ke Singapura ternyata tidak tertolong. Ya, artinya bahwa dari chronic irritation ya yang tadi seperti itu ternyata bisa berubah menjadi kanker dan ini memang harus dicari teori yang mendukung ya. Sedangkan herediter itu ternyata hanya 5%. Selama ini orang mengira bahwa kanker itu turunan gitu ya. Oh, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya kayak gitu ya.
ternyata hanya 5%. Artinya apa? Artinya bahwa setiap dari kita manusia ya, itu punya kesempatan yang sama. Bukan hanya orang yang punya turunan. Ya, kita semua punya kesempatan yang sama untuk terkena dan untuk bisa menjadi perubahan atau mutation genetik kita. Karena apa? Faktor penyebabnya yang lain kan banyak. Ya, tidak harus dari herediter. Karena herediter hanya 5%, bayangkan. Ya. Nah, sekarang yang kalian harus ketahui adalah bagaimana kita bisa mengenal kanker. Ya. Dalam observasi secara klinik ya, kalau kalian melihat dengan visual ya, kanker itu tidak berbatas jelas ya, atau di sini dikatakan if the margin of the tumor were well defined and the tumor grew only locally, maka neoplasma tadi disebut dengan benign, jinak ya. Jadi kalau kalian misalnya menemukan suatu benjolan, kemudian kalian raba, itu bisa kalian rasakan teraba dengan baik. Kemudian bisa kalian lokalisir ya, kalian bisa melokalisir dengan baik. Itu berarti kan batasnya jelas. Ya, misalnya kalian bisa mendeteksi, oh ini besarnya sekitar 5 kali 4 cm kali sekian ya. Karena kalian bisa merabanya, kalian bisa melihat itu ya, bentuknya, ukurannya ya, luasnya. Nah, itu biasanya jinak. Tapi kalau batasnya ini poorly ya, tidak bisa kalian rasakan ya, tidak jelas ini mana ya batasnya ya, karena eh, terlalu luas ya, atau tidak bisa disentuh. Nah, ini hati-hati karena ini biasanya adalah ganas. Mengapa dia poorly defined? Karena dia growing into, jadi dia tumbuh ke dalam and destroying dan merusak the surrounding tissue. Jadi dia tumbuh ke dalam dan merusak jaringan di sekitarnya. Gitu ya. Sehingga kan kalian nggak bisa meraba, kalian tidak bisa merasakan. Ya. Nah, itu adalah malignant, ya. Minimal secara klinis kalian sudah bisa memberikan sugesti ya. Jadi artinya sudah bisa memperkirakan ya apa yang kira-kira ini jinak atau ganas. Kayak gitu ya. Dan kalau dia benign itu pasti prognosisnya baik karena kalau bulat jelas ya, karena kalau jinak itu biasanya berkapsul ya. Itu kalau misalnya diambil udah selesai gitu ya. Artinya bisa diambil dengan baik. Tapi kalau ganas ini sulit mau diambil seberapa. Ya tadi kan kalian sudah lihat fenomena gunung es kan? Mau diambil seberapa banyaknya. Gitu ya. Makanya contoh tadi yang pasien saya kena kanker lidah itu tadi ya. Sebenarnya stomatitisnya itu awalnya hanya 1 cm, ya. Diambil, dioperasi, tapi ternyata di bawahnya itu lebih besar, bahkan sampai sudah dipotong lidahnya. Ya, artinya apa? Sudah sedemikian rupa, tapi tetap masih nggak bisa dilihat bawahnya. Ya, oleh karena itu tumor ganas sering menjadi penyebab kematian. Ya, nah. Mengapa seperti itu? Karena tumor ganas itu bisa tumbuh ke berbagai tempat yang lain, maka seringkali kanker itu tidak bisa dideteksi mana yang primerinya, mana yang kanker awalnya. Gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kanker ini bisa invasi, menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Jadi bisa merusak dan menghancurkan jaringan-jaringan di sekitarnya, bahkan jaringan-jaringan yang lain. Ya, itu kanker. Ya. Nah, mengapa begitu? Karena kanker ini bisa menyebar. Ya, ini contoh. Lewat mana saja kanker itu bisa menyebar? Ini contoh. Ini ya, kalian bisa lihat kursor saya. Bisa lihat ya.
Kursor saya coba dilihat, bisa? Ya. Bisa, Prof. Ya. Oke. Ini misalnya ini adalah kanker, ya. Selnya ini bisa lepas, ya. Kemudian dia langsung nyebar ke sekitarnya. Jadi local invasion, ya. Lepas masuk lewat pembuluh limfe, ya. Lepas masuk lewat pembuluh darah. Lepas masuk rongga-rongga yang ada di situ. Pokoknya dia ada tempat buat dia bisa pindah, pindah dia. Gitu ya. Sehingga dia akan dengan mudah menyebar kemana-mana. Ya, itu adalah kanker. Ya. Nah, sekarang jenisnya. Jenis dari kanker. Kalau yang epitelial sebagai parenkimnya, ya kalian kemarin sudah lihat parenkim itu berarti sel originalnya ya, sel asalnya, ya, sel yang mengalami perubahan, ya itu adalah parenkim atau sel yang support pertama itu adalah parenkim. Nah, kalau parenkimnya adalah epitel, maka kita beri nama karsinoma. Ya, jangan sampai salah kalian diagnosisnya, ya. Nah, biasanya karsinoma ini diberikan gambaran irregular shape, ya, yang sering kita sebut sebagai kayak kepiting, ya. Makanya disebut cancer itu karena dia kayak kepiting, ya. Kenapa? Karena dia punya tangan-tangan ini, kepiting kan gitu ya, punya tangan gitu ya, punya tentakel itu ya. Nah, itu sehingga disebut sebagai cancer, ya, kayak kepiting ya. Nah, dan juga pada kanker yang berasal dari glandular atau kelenjar, ya. Jadi kalau berasal dari epitel, dari kelenjar itu disebut sebagai karsinoma, ya. Biasanya pada daerah-daerah yang banyak di cover, ya, yang banyak dilapisi oleh squamous epitelium, ya. Contohnya pada lips, bibir, lidah, faring, esofagus, vagina. Nah, itu biasanya banyak sekali squamous epitelnya, ya, sehingga seringkali disebut sebagai karsinoma, ya. Begitu juga pada daerah-daerah di mana yang dilapisi oleh glandular, ya, contoh, ya, atau daerah-daerah perbatasan seperti bronkus, gitu ya. Bronkus ini perbatasan, ya, jadi ada glandularnya juga, ada squamous stratifiednya, ada kolumnarnya, ada bulu getarnya, itu biasanya bronkus. Kemudian gallbladder, uterin, cervix, ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya karsinoma ini awalnya, ya, itu berkembang dari karsinoma in situ. Ya. Jadi kanker itu tidak tiba-tiba menjadi kanker, itu enggak. Ya. Kalau di epitel itu biasanya awalnya berkembang dari suatu karsinoma in situ. Ya, karsinoma in situ. Ya. Jadi karsinoma in situ itu adalah tumor ganas di epitel di mana dia belum lepas dari epitel. Ya, masih berada di dalam lokasi epitel. Itu namanya karsinoma in situ. Ya. Nah, ini contoh. Bentuk yang bisa kalian lihat. Yang pertama adalah bentuk small papular, ya, bentuknya papular tapi masih kecil, ya, tapi hati-hati. Walaupun dia small papular, di bawahnya itu sudah luas, ya, kalian lihat kan, bawahnya luas, ya. Bentuk yang kedua yaitu ulcer, ya, jadi rusak, ya, bentuknya ulkus, gitu ya. Nah, bentuk ulkus ini biasanya juga mengandung fibrinus exudat, ya, karena ulkus itu pasti ada cairan, karena di situ ada infeksi bakteri biasanya kalau ulkus, gitu ya. Juga ada inflamasi reaksi, jadi ada reaksi inflamasi, ya, karena ada infeksi bakteri. Nah,
Secara histologi akan kalian dapatkan ya, kalau masih berada di dalam well differentiated ya, ini ya typical well differentiated ya, atau diferensiasinya masih baik, itu akan kalian dapatkan secara histopatologi adanya inner squamous keratinize, yaitu pembentukan keratin yang membentuk lingkaran-lingkaran seperti ini. Kalian pernah lihat itu di mana? Bentuk inner squamous keratinize atau lingkaran hiperkeratin di mana? Topik yang sebelumnya? Topik apa? Yang ada mengandung keratinize yang melingkar-melingkar itu? Apa? Ada yang tahu? Di Masuk nggak? leukoplakia mungkin, Prof. Apa Desinta? Di leukoplakia mungkin, Prof. Ya, betul ya, bagus ya. Di leukoplakia ya. Jadi kalian lihat ya, karena memang leukoplakia itu adalah premalignan. Kalau dia dibiarkan, dia akan berkembang menjadi squamous cell carcinoma, menjadi kanker. Nah, jadi kalau masih well ya, masih histologinya masih baik, sebenarnya dia yang nampak adalah ini tadi, seperti horn parallel itu tadi, ya, adanya inner squamous keratinize dan di sekelilingnya itu adalah outer yang growing cells. Jadi sel-sel yang masih muda yang tumbuh, ya. Karena apa? Karena kanker itu adalah proliferasi atau mitosis selnya itu membelah terus, ya, membelah terus sehingga sampai sel-sel yang muda itu dikeluarkan. Ya, biasanya sel muda itu bentuknya besar ya, tapi karena dia kanker dia kemudian besar dan intinya hiperkromasi. Ya, intinya itu gelap. Ya, biasanya pada kanker itu intinya besar dan hiperkromasi. Ya, itu adalah ciri-ciri dari sel kanker. Ya, inti besar dan hiperkromasi. Ya, dan ini didapatkan pada well differentiated squamous cell carcinoma, ya, masih didapatkan horn parallel atau inner squamous keratinize, ya. Nah, contoh kasus yaitu adalah yang saya berikan contoh-contoh ini adalah contoh-contoh yang spesifik ya, karena kalau kalian suruh belajar kanker itu ya ratusan ribuan bahkan ya kasusnya ya. Saya berikan kasus-kasus yang ini adalah yang spesifik, gitu ya. Nah, contoh satu adalah basal cell carcinoma atau kita sebut sebagai Roden ulcer. Pemberian nama itu biasanya sesuai dengan parenkim, gitu ya. Kalau namanya basal sel karsinoma, maka parenkimnya adalah sel basal, ya, sel basal epitel, ya. Nah, kalian tahu bahwa sel basal epitel itu bentuknya adalah kuboid, tuh ya. Jadi kalian harus nama dengan histologi harus tahu, ya. Nah, secara klinis kanker ini ya ada di bagian kulit di antara di wajah di antara mata dan hidung. Ya, ini ya, di antara mata dan hidung. Pada tahap awal, dia bentuknya flatten papilloma, which slowly enlarge ya, yang tumbuhnya lambat. Nah, ini ya. Ini kenapa saya jadikan contoh kasus. Karena kriteria dari suatu kanker itu adalah satu, dia tumbuhnya cepat. Itu kriterianya, ya. Dua, batasnya buruk atau poorly defined, gitu ya. Tiga, sakit. Empat, mudah berdarah, gitu ya. Banyak sekali, ya. Itu adalah kriteria kanker. Nah, tapi di sini basal sel karsinoma, kenapa saya gunakan contoh? Karena dia ini slowly enlarge. Artinya dia
tumbuhnya lambat. Berarti kan tidak sesuai dengan kriteria kanker tadi. Nah, mengapa? Nanti saya jelaskan, ya. Dan kemudian pada second stage, ya, permukaannya itu rusak dan kemudian membentuk ulcer. Ya, maka disebut rodent ulcer. Ya. Dan ya, di bagian tepinya ini agak membulat. Ya, agak membulat, agak membulat. Ya, makanya dia disebut rodent ulcer karena roden itu anu ya, tikus ya. Nah, biasanya orang ini kan kemudian mukanya jadi monyong gitu ya. Nah, sehingga seolah-olah seperti tikus, seperti roden gitu ya. Itu memberikan nama seperti itu ya. Nah, gambaran histopatologinya tadi kan asalnya adalah basal sel atau sel basal dan kita tahu sel basal itu adalah kuboidal. Maka gambarannya di sini sel parenkinnya adalah proliferasi sel-sel kuboidal, gitu ya, atau sel-sel yang berbentuk kuboid. Nah, ciri khasnya ini spesifik, makanya saya berikan contoh. Ciri khasnya adalah kanker ini secara histopatologi, proliferasi dari sel yang kuboidal ini membentuk suatu gerombolan, kelompok-kelompok atau membentuk suatu pulau-pulau. Ya, nah inilah mengapa dia slowly grow atau slowly enlarge. Karena apa? Karena dia kalau untuk menjadi besar, dia itu selalu bersama-sama dulu. Ya, jadi dalam satu kelompok gitu ya. Nah, kalau dia ingin menyebar, ya tadi kan kanker punya sifat menyebar ya. Menyebarnya nggak satu-satu, tapi biasanya bergerombol. Nah, inilah yang menyebabkan dia slowly grow, tapi dia progressively. Nah, ini yang dikatakan ya. Usually the malignant tissue spread, ya ini basal cell carcinoma, slowly, jadi spread slowly, jadi menyebarnya lambat, but progressively. Ya, bingung ya? Katanya lambat tapi progresif, ya. Nah, kenapa? Karena itu tadi. Kenapa lambat? Karena dia selalu membentuk satu kelompok. Progresif karena kalau sudah dia nempel di tempat lain, dia kan satu gerombolan, progresif sekali. Gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Mapnya itu kira-kira begitu ya. Oke. Sekarang bentuk yang berikutnya yaitu yang glandular, yang kelenjar. Ya. Biasanya yang pada glandular ini, ya ini pada glandular atau kelenjar yang mengandung mukus, ya, mengandung mukus ya, karena kelenjar kan menghasilkan mukus ya. Nah, biasanya bentuknya adalah polipoid. Polipoid itu berarti menonjol, ya, polipoid growth ya, bertonjol-tonjol kayak gitu ya, bertonjol-tonjol ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini ya, pada gambar ini ya. Nah, ini seringkali yang kita sebut sebagai bentuk seperti blumkul. Kalian pernah makan capja ya, di dalamnya kan ada blumkul ya. Nah, ini kayak gitu. Jadi menonjol-nonjol kayak gitu, kayak blumkul. Kalau kalian lihat blumkul ya itu, kira-kira begitu. Ya. Nah, tapi dia rapuh. Nah, makanya seringkali kanker yang pada pada epitel glandular itu biasanya kalau menonjol keluar itu disebut sebagai gambaran bentuk seperti cauliflower. Ya, jadi seperti bunga kul gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ada lagi bentuk yang ulcer. Nah, kalau bentuk ulcer ini biasanya seperti krater ya. Jadi kayak kawah ya, kayak kawah yang tidak teratur gitu ya. Dan ujungnya ini biasanya begini ya karena rusak gitu ya. Jadi ujungnya runcing kayak gini. Ya. Nah, pada bentuk yang kompon ini berarti campuran antara yang glandular dengan yang epitel permukaan, itu biasanya bentuknya ini agak sedikit berbeda, gitu ya. Jadi kalau yang permukaan tadi kan banyak yang bentuknya seperti krep kayak gini ya, kayak kanker, kayak kayak kepiting, ya. Nah, sedangkan yang kompon ini seringkali di eh, apa ya, ada bentuk yang
bercampur ya. Jadi ada yang kayak krep, ada yang berbentuk papilomatus ya. Nah, ini contoh yang di payudara. Ya, payudara ini contoh pada gland di mana awalnya itu kistik ya. Jadi kalau ada kista ya, misalnya kamu ada saudara yang ada kistanya di payudara juga harus hati-hati, jangan dibiarkan ya. Karena dari kistik itu akan develop ya, akan berkembang menjadi papilomatus ya, membentuk kayak blumkul tadi ya, papilomatus ya. Dan di dalamnya ada kistenya. Kayak gitu ya. Jadi seringkali kalau yang di epitel itu, karena epitel itu juga bisa epitel permukaan, juga bisa epitel glandular, seringkali bentuknya itu menjadi eh, berbentuk bermacam-macam. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian gambaran histopatologinya yang glandular. Ada beberapa tipe. Yaitu tipe pertama adalah proliferasi dari gland-like structures atau asini kelenjar ya. Gland-like structure ini yang asini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi proliferasi dari asini ya, di mana sel-selnya mengalami perubahan atipia, yaitu inti selnya menjadi besar, hitam ini ya, hiperkromasi. Nah, itu seperti itu. Ya. Dan di dalamnya ada mukusnya. Ya, ini biasanya pada kelenjar-kelenjar salivari. Bentuk-bentuk kayak gini kayak kelenjar salivari. Jadi nanti kalau kalian lihat yang di kelenjar salivari, karena dokter gigi yang dipelajari adalah salivari gland ya, itu bentuknya kayak gini. Ya. Nah, ada juga yang bentuknya signet ring cells. Kalian sudah tahu signet ring cells ya, yang di degenerasi kemarin. Nah, ini biasanya pada kanker-kanker dengan eh, tempat yang ada di sekitar usus, ya, di sekitar stomach, ya, yang di situ ya rektum, ya itu seperti itu. Ya, ada juga bentuknya yang seperti lake, seperti danau, ini ya. Jadi seperti danau besar ya. Jadi ini ya bentuknya kayak danau yang besar, kemudian di dalamnya mengandung cairan mukus ya, dan adanya sel-sel dengan inti yang hiperkromasi. Nah, ini ya. Ini biasanya ada di intestin, stomach, juga mungkin bisa terjadi pada breast juga. Ya. Jadi tipe-tipe ini mungkin bisa nanti kalian dapatkan, ya. Oke, yang berikutnya adalah mesenkimal. Ya, jadi epitel udah selesai. Sekarang kita ke mesenkimal. Mesenkimal ini berarti adalah sel-sel yang seperti contoh misalnya dari soft tissue. Ya, misalnya fibroblast, tulang, viscera, tulang rawan kondroit, pembuluh darah, melanosit, sel-sel pembentuk warna itu merupakan mesenkimal, ya. Nah, oleh karena mesenkimal, namanya bukan lagi karsinoma, tapi sarkoma, ya, sarkoma, ya. Nah, sarkoma ini lebih jarang dibanding karsinoma. Karena kalau karsinoma kan ada di permukaan. Jadi mungkin yang terpapar duluan itu adalah epitel. Tapi sarkoma ini walaupun jarang, kalau sudah kena sarkoma sangat sulit diatasi. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, ini ini contoh sarkoma yang paling banyak yaitu pada leukemia dan limfoma ya pada anak-anak ya. Oke. Eh Tidak seperti karsinoma yang bentuknya tadi kayak kepiting tadi ya sehingga bentuknya irregular ya. Tapi kalau karsinoma ini bentuknya itu baik. Jadi karena dia kan berasal dari jaringan-jaringan pembentuk ya. Jadi kayak soft tissue sehingga kan kelihatannya mungkin bulat kayak gitu ya. Kelihatan batasnya itu mungkin kelihatan jelas tapi hati-hati ya. Walaupun dia itu seperti itu ya seperti eh, seperti berkapsul, tapi hati-hati itu tetap malignan dan sel-selnya bisa infiltrat ya, infiltrat di antara sel-sel normal ya.
Ya. Oleh karena itu dikatakan di sini sehingga sarkoma ini so that surgical selling out, ya. Jadi seringkali operasi bukan jalan keluar. Seringkali begitu ya. Ya. Tapi artinya juga bisa gitu ya. Artinya itu bahwa kalau mesenkimal itu kelihatannya itu baik gitu ya. Kelihatan jelas karena kan berasal dari jaringan-jaringan kayak fibroblast dan sebagainya. Jadi kan kelihatan bentuknya gitu ya. Tapi hati-hati bahwa sebenarnya dia infiltrat ya, jadi menyusup ya, nggak kelihatan, nyusup ya. Sehingga kadang-kadang operasi itu bukan salah satu hal yang disarankan kayak gitu ya. Dan juga biasanya akan terjadi recurrence ya. Recurrence jadi eh, keluar lagi. Makanya biasanya kalau yang sarkoma ini dokter-dokter itu sangat berhati-hati. Ya, sangat berhati-hati untuk melakukan tindakan. Ya, jadi nggak bisa sembrono. Ya. Nah, secara histopatologi, gambaran yang umum kita temukan adalah adanya proliferasi spindle shape cell, ya, atau jaringan ikat, bentuknya spindle, ya, dan juga adanya thin wall blood vessel. Jadi pembuluh darah yang wall-nya itu tipis ya, jadi dindingnya tipis sehingga mudah berdarah ya. Sehingga pada kasus sarkoma ini banyak sekali terjadi perdarahan ya. Dan tapi yang tadi yang fibroblas yang berproliferasi tadi yang atipik ya, artinya yang intinya hiperkromasi besar ya. Dan adanya sel-sel yang mitosis. Sel mitosis itu sel yang mau membelah ya, sehingga intinya itu bukan satu tapi intinya itu menjadi beberapa ya. Tapi bukan sel datia ya, sel mitosis ya. Oke. Ini saya lanjutkan aja ya. Nah, sarkoma ini biasanya penyebarannya ya, ini bloodborne ya. Jadi banyak lewat pembuluh darah penyebarannya kalau sarkoma. Kalau karsinoma penyebarannya lebih banyak lewat ke lymph node ya. Gitu ya. Jadi ini ya memang sesuai dengan letaknya gitu ya. Kalau epitel kan di permukaan sehingga dia lebih dekat dengan limfe ya, nyebarnya banyak ke sana. Tapi kalau sarkoma itu letaknya lebih dalam ya karena dia di dalam ya, sehingga penyebarannya lebih banyak ke blood. Ya, biasanya lung ini menjadi yang paling sering ya. Jadi paru itu menjadi tujuan dia yang paling banyak ya. Oke, lanjut. Nah, contoh yang lain yaitu adalah liposarkoma. Ya, jadi bisa ya yang contoh-contoh ya itu bisa kondrosarkoma, liposarkoma, leiomyosarkoma ya. Kalau kondro itu dari cartilage, kalau lipo itu dari adipose, kalau leio dari smooth muscle. Ya. Nah, ini contohnya adalah liposarkoma. Kalian kemarin sudah lihat degenerasi lemak ya. Jadi tahu ya sel-sel lemak seperti apa ya. Nah, ini sel lemaknya menjadi kanker ya, menjadi kanker. Jadi di situ tampak number of subtype describe primitive fat containing cell atau lipoblast ya. Jadi banyaknya sel-sel lemak yang primitif yang berisi lipoblast ya. Biasanya kalau sel lemak primitif itu selnya itu lebih besar ya. Kemudian intinya itu terang, besar juga tapi agak terang. Itu biasanya kalau kalau masih bentuk blast. Ya. Nah, itu ya. Kalau masih well differentiated ini masih prognosis baik. Kalau sudah pleomorphic ya, pleomorphic itu berarti bentuknya itu macam-macam. Ya, jadi kalau masih bentuknya itu masih kelihatan agak mirip satu sel dengan yang lainnya, itu masih kita anggap sebagai kanker yang punya prognosis baik, masih well differentiated ya. Karena apa? Karena kan masih kelihatan sel-selnya. Tapi kalau sudah pleomorphic, sudah selnya itu enggak jelas ya, selnya ini yang satunya besar, satu kecil, satu
agak besar, agak kecil ya bentuknya yang satunya. Ya, ini ya contoh ini ya. Jadi bentuknya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam ya bentuknya ya. Nah ya, nah itu biasanya agresif ya, agresif ya. Oleh karena itu, ini dikatakan ya, pleomorphic dan round cell liposarcoma are highly aggressive tumor ya dengan metastasis yang lebih awal ya. Jadi bentuk-bentuk tumor yang pleomorphic itu biasanya lebih highly ya, lebih agresif ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang yang karsinoma epitel, kemudian yang mesenkimal sarkoma. Sekarang yang sinovial ya, yang sinovial. Sinovial ini sebenarnya sih bukan berasal dari sinovium, bukan berasal dari daerah sinovium, ya. Tapi dia dikatakan sinovial karena dia punya gambaran bifasik, ya, secara mikroskopik. Bifasik, ya, yaitu ada bentukan asini, ya, asini kan berarti di epitel kelenjar. Tapi di sini juga ada bentukan spindle, gitu ya. Artinya parenkimnya itu dengan dua bentuk, yaitu bentuk yang epitelioid dan bentuk yang mesenkimal. Ya, artinya jadi dari dua ini ada ya. Ini adalah yang sinovial sarkoma, ya. Nah, contoh miosarkoma, yaitu sarkoma pada muscle. Ya, ada dua, yaitu leiomyosarkoma, yang ini bisa tumbuh di skin tapi jarang. Ya, yang lebih banyak adalah di deep tissue atau jaringan ikat yang di bagian dalam, terutama di uterus. Ya, jadi miosarkoma ya, kalian pernah ya kan orang-orang itu biasanya nggak bisa hamil, sulit hamil, kenapa? Oh ada miomnya gitu ya, misalnya ya kalian sering kan dengar itu ya. Ya, karena memang mio itu muscle di dalam uterus itu memang dibuat ya untuk kalau misalnya wanita tersebut hamil, dia dipertebal miomnya itu ya. Jadi muscle di daerah uterus itu ditebalin karena apa? Itu untuk tempat tidurnya calon calon janin gitu ya. Sehingga tebal. Nah, tapi kalau dia berubah menjadi sarkoma ya hati-hati ya. Nah, ya. Nah, gambarannya biasanya adalah banyaknya ditemukan proliferasi dari sel yang bentuknya spindle, tapi selnya atipik nih kalian lihat intinya kan gelap, besar, ya, hiperkromasi dan besar, ya. Dan banyak juga ditemukan thin wall blood vessel, ya. Nah, makanya biasanya orang yang kena leiomyosarkoma ini sering kali terjadi perdarahan, ya. Ini contoh. Kemudian contoh yang berikutnya adalah rhabdomyosarkoma ya. Jadi yang dari muscle tadi ya. Nah, rhabdomyosarkoma ini yaitu mungkin ya terjadi pada anak-anak yang banyak ya. Ya. Nah, ini contohnya yaitu pada vagina ya. Walaupun dia bisa pada bladder, uterus, vagina ya. Kalau bisa terjadi pada vagina, bladder, uterus ini biasanya disebut sebagai botryoid atau gambaran yang mirip dengan anggur. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak anggur gitu ya, anggur jadi apa? Ya kayak anggur, ya anggur banyak gitu ya. Jadi bulat 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 bulat. Ya. Ini bentuk dari polypoid tumor, ya. Nah, gambaran histologinya ya adanya muscle yang berbentuk strap ya. Jadi kayak kayak sabuk gitu ya. Nah, kemudian ada striationnya cross. Nah, ini ya. Ini contoh dari rhabdomyosarcoma. Dan juga ditemukan adanya sel-sel ini ya, sel ini fibroblast yang belum membentuk strap-like cell ya, tapi juga banyak dan juga banyak sel-sel yang mitosis ini. Kalian kalau lihat ini ya, ini fibroblast kan sebenarnya, tapi intinya sudah mau membelah jadi dua. Jadi ini banyak sekali sel-sel yang
akan pecah jadi 2, gitu ya. Nah, yang dari yang rhabdomyosarcoma tadi, kalau gambaran histologinya ya, atau dari semua kanker lah ya, dari semua kanker, kalau bentuknya itu adalah pleomorfik. Pleomorfik itu berarti punya banyak bentuk dan bentuknya tidak jelas, tidak bisa dikenali asalnya, ya. Ini many highly malignant, so poorly differentiated, ya, that their specific type cannot be determinasi. Ya, artinya apa? Karena saking banyaknya bentuknya, ada yang begini ya, kalian lihat ya, kursor saya, ya, begini. Kemudian intinya membentuk ini karena mau pecah ini, mau belah. Kemudian yang seperti ini bentuk apa nggak tahu. Saya sendiri juga nggak bisa ngasih nama karena nggak jelas sih. Mau dibilang segitiga juga bukan, mau dibilang segi 6, segi 8 juga bukan, kayak gitu ya. Itu ada yang begini, ada yang panjang, ada yang nah. Ini berarti kan pleomorfik. Kalau kita lihat, ini kira-kira sel asalnya apa ya? Fibroblast bukan juga. Sorry. Fibroblast bukan. Pembuluh darah bukan. Kelenjar bukan. Ya nggak tahu ya. Nah itu tadi ya. Sehingga sangat sulit untuk diketahui determinasinya. Dan banyak ditemukan sel besar. Sel besar itu sel yang besar ini contoh ya. Ini ya, ini. Kalian lihat kursor saya. Sel besar itu kalau selnya besar dan intinya ya besar. Ya, artinya intinya itu menutupi seluruh sitoplasmanya. Itu nama sel besar. Dan bentuknya intinya biasanya ya begini nih, kayak kayak gini nih. Ya, ini coba kursor saya kalian lihat. Ya kayak gini nih, intinya kayak gini. Ini besar ini ya. Ini nggak ada sitoplasmanya udah. Jadi isinya inti aja yang sangat besar. Ini yang sudah mengalami perubahan. Nah, ini ya, kemudian banyak sel-sel yang dengan inti irregular. Ini mau pecah, ya mau mitosis, ya. Dan tidak ada matriks. Matriks itu adalah stroma. Ya, biasanya kalau masih dalam fase yang masih awal itu stroma masih ada. Ini stromanya aja juga ikut-ikutan jadi kanker. So. Nah, kalau kondisi seperti ini biasanya sangat ganas, hati-hati. Ya, hati-hati karena seperti ini biasanya kasus yang sangat sulit untuk diatasi. Ya, sudah sarkoma, ya, sulit diambil, ditambah pleomorfik, wah jadi double. Ya, makanya sangat progresif. Biasanya pasien yang kena ini nggak bisa bertahan lama. Ya, oleh karena itu untuk mendiagnosis jenisnya biasanya kita harus tambahkan dengan immunocytochemistry. Jadi kita harus tahu bentuk-bentuknya, gen-gen apa yang terlibat ya, atau cytogenetic analysis kayak gitu ya, supaya bisa mendapatkan diagnosis yang spesifik. Ya. Jadi tidak hanya dengan histologi aja. Makanya orang pato juga harus belajar tentang ilmu-ilmu yang berperan di dalam ilmu molekuler. Ya. Oke, lanjut. Nah, bentuk tumor yang lain, ya tadi kan sudah dapat karsinoma, sarkoma, sinovial, kemudian yang di muscle tadi ya. Kemudian ada lagi yang lain lagi, gitu ya. Jadi ini yang pokoknya yang spesifik yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pahami. Karena kalau yang lain-lain, kanker yang lain itu banyak sekali ya. Nanti kalian jadi tambah bingung ya. Nah, yang bentuk yang other tumor types, makanya saya sebut sebagai other type ya. Other type itu berarti bentuk yang tipe lain, yaitu adalah melanoma maligna. Melanoma maligna, kalau dilihat dari parensimnya atau asal selnya adalah melanosit. Kalian tahu melanosit itu masuk ke dalam golongan mesenkimal atau epitel? Kira-kira apa? Mesenkimal, Prof. Mesenkimal, bagus Desinta. Ya, melanosit itu masuk di dalam mesenkimal. Tapi dia itu ada di dalam epitel. Melanositnya itu ada di epitel. Sehingga kalau mengalami perubahan ganas, dia dimasukkan sarkoma atau dimasukkan karsinoma. Dua-duanya. Ya.
Jadi makanya dia disebut sebagai other type karena boleh masuk karsinoma, boleh masuk sarkoma. Seperti itu ya. Makanya ini menjadi sesuatu yang sangat membingungkan ya. Model terapinya juga ini dokter-dokter bedah onkologi ini harus bisa punya cara ini ya untuk mengatasi melanoma maligna. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena melanosit ini biasanya tumbuh karena de novo. Jadi dia tumbuh baru. Tumbuh baru terus karena apa? Karena dia terpapar oleh sunlight. Ya, paparan sinar matahari terutama ya. Hampir sama kayak basal sel karsinoma tadi, ya. Dan biasanya ini berawal dari pre-nevi, adanya nevus pigmentosus yang kemarin kalian lihat ya, yang premalignan ya. Makanya jangan disepelekan kalau ada nevinya di dalam tubuh kita ya. Karena kalau itu adalah nevus, dia adalah premalignan ya. Nah, ini ada dua ya, maksudnya ada dua kronologis ya perjalanan ya. Yang pertama adalah kronik. Kronik ini bisa terjadi beberapa tahun ya, biasanya pada orang yang sudah tua. Biasanya orang kalau tua itu kan kulitnya sudah banyak spotnya ya, karena biasanya kalau orang sudah tua itu ya karena regenerasi selnya itu sudah mulai tidak bagus, sehingga melanosit yang selalu de novo tadi ya tumbuh baru itu ya keluar. Makanya biasanya orang-orang tua itu mulai spot-spotnya banyak. Nah ini hati-hati juga ya. Ya kalau dibiarkan, kalau itu suatu melanoma maligna ya jangan disepelekan ya. Atau yang akut karena mungkin sedang berjemur. Biasanya pada orang-orang kulit putih ya suka berjemur dan dia nggak tahu bahwa itu bisa menyebabkan kebakaran dan kerusakan pada DNA sel-sel. Dan ini menjadi bisa berubah jadi melanoma ya. Site-nya bisa di wajah, bisa di sole of feet, bisa palm of hand, nail pads, leg pada woman atau trunk pada laki-laki ya. Bisa juga pada mukus membran di mulut, di ham, genitalia kayak gitu ya. Bisa juga di mata, bisa di meninges juga ya. Artinya di mana-mana dia. Ya, karena apa? Karena melanosit itu juga di seluruh tubuh. Ya, melanosit kita ini kan ada di seluruh tubuh kita. Pokoknya semua sel basal ya epitel karena melanosit ada di di daerah basal itu pasti akan ada melanositnya. Gitu ya. Dan bahkan beberapa itu non pigmented. Jadi jangan membayangkan itu mesti warnanya hitam. Tidak, ada yang warnanya putih, pale, ada yang warnanya pink, ya, ada yang warnanya coklat, ada yang warna abu-abu gitu ya. Macam-macam warnanya, tidak selalu hitam. Ya. Dan ada 4 tipe dalam pertumbuhannya, ya. Nah, ini. Dalam pertumbuhannya ya. Yang pertama adalah lentigo maligna. Kalau lentigo maligna ini masih in situ lesion. Jadi in situ itu berarti masih berada dalam epitel. Ini ya gambarnya ya. Jadi masih ini kan epitel, ini sel basal, ya kalian lihat. Ya ini kan epitel, ini sel basal. Ini melanositnya. Masih ada di sini. Nah, kalau masih ada di sini itu masih in situ. Artinya masih berada di dalam epitel. Nah, itu kalau segera dilakukan terapi dengan baik itu cepat ya biasanya bisa bisa ya sembuh lah ya. Walaupun sebenarnya kanker itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kanker itu sembuh ya. Jadi jarang sekali seorang orang dokter ya biasanya apalagi seorang ahli bedah onkologi itu mengatakan bahwa oh sudah sembuh dari kanker gitu. Jarang. Ya. Mungkin yang dikatakan adalah, oh ya, Ibu sudah survivor. Survivor itu artinya dia menjadi seorang survivor. Ada survive terhadap kanker. Ya, biasanya survive-nya sekitar 5 tahun. 5 tahun dia lolos, itu disebut sebagai survivor. Ya, tapi apakah dia sembuh? Belum tentu. Karena apa? Karena tadi penyebabnya adalah mutation. Karena mutation itu selalu ada di dalam selnya dia, gitu ya. Sehingga mungkin berapa tahun kemudian, loh kambuh lagi. Ada yang kayak gitu kan? Ya, sebab ada yang begitu ya. Jadi dia sudah merasa tidak punya kanker, tapi ternyata berapa tahun kemudian balik lagi. Nah, itu tadi karena
sebenarnya mutasi itu nggak ada, nggak kalau nggak diperbaiki mutasinya ya nggak bisa. Ya untuk memperbaiki mutasi kan nggak gampang, ya teknologinya masih belum sampai ke sana, ya. Dan memang sulit, ya mungkin mudah-mudahan nanti zamanmu ya kalau sudah teknologi semakin maju mungkin udah bisa, ya gitu ya. Nah tapi sekarang kayaknya masih belum, ya. Dan itu seringkali kanker ini recurrent, gitu ya. Seperti itu ya, karena mutasinya kan masih ada terus ya. Nah, ini yang masih in situ ya. Jadi kalau menemukan yang masih in situ ini segera lakukan tindakan ya. Jadi jangan ditunggu karena kalau sudah lepas lebih bahaya lagi ya. Kemudian superficial spreading melanoma. Ya, ini biasanya pada female leg ya, pada legnya wanita atau pada male trunk ya pria, ya hati-hati ya. Dan biasanya banyak terjadi pada northern countries ya, orang-orang di kulit putih ini ya biasanya ya. Kemudian akrar rentigenous melanoma banyak ditemukan pada palm hand, sulfit ya, asam membran ya. Kemudian yang bentuk nodular malignant melanoma ini biasanya banyak ditemukan pada trunk ya, pada pria ya. Ini hati-hati, bentuknya biasanya ulcer ya. Hati-hati ya. Oke. 2, 3, 4 kalau terjadi pada younger ya ada ya biasanya dalam stage-nya masih in situ ya. Makanya kalau ditemukan di awal tuh jauh lebih baik ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas malignant spread-nya ya, penyebarannya. Tadi kan kalian sudah dapat ilustrasi di awal ya, tapi saya ingin menjelaskan mengapa sih? Mengapa kanker itu bisa nyebar gitu ya? Mengapa gitu ya? Itu yang mengapanya itu yang mesti kita tahu gitu ya. Nah, cara penyebarannya adalah local invasion, lymphatic spread, blood spread, transcoulomik, perineural, dan intraepithelial. Jadi ada 6 jalur ya. Nah, kalau lokal ini gampang ya. Kalau lokalis pokoknya dia nyebar di sekitarnya kayak gitu ya. Dengan cara dia merusak membran, base membran dari epitel ya. Dirusak, udah masuk ke dalam jaringan connective tissue di bawahnya. Dan kemudian dia penetrasi. Jadi caranya dia ini penetrasi between normal tissue. Jadi dia kalau ada letak tempat-tempat yang dia menurut dia itu ada tempat yang oh ada space dikit aja masuk dia. Space dikit aja masuk dia, ya. Jadi caranya dia begitu, ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan dia bisa merusak membran dari epitel. Kenapa kok bisa gitu? Karena sel kanker ini punya ya kemampuan mensekret, mengeluarkan lytic enzyme. Jadi enzim yang bisa menghancurkan, contohnya adalah kolagenase. Jadi dia punya enzim kolagenase yang bisa menghancurkan membran. Gitu ya. Terus kenapa dia bisa lepas? Ya lepas sendiri gitu ya. Bisa misalnya dari gerombolannya itu dia lepas sendiri satu gitu. Satu kanker aja lepas, itu bahaya. Ya. Nah, kenapa dia bisa lepas? Karena dia itu tidak punya adesi molekul. Jadi adesi molekulnya udah nggak ada, yaitu ekadherinnya nggak ada, sehingga dia lepas gitu aja. Jadi dia mudah sekali lepas dari temannya. Sel kanker itu adalah sel yang sangat autonom. Ya, kita sebut sebagai autonom. Jadi dia bisa hidup sendiri, dia nggak butuh orang lain. Ya nggak butuh nggak ke orang ya nggak butuh sel lain ya nggak butuh karena dia bisa menghidupi diri sendiri. Nah nanti kalau sudah lepas dia akan bergerak increase amoeboid movement jadi kayak amuba jalan terus sampai dia nemukan tempat yang dimana dia bisa nempel gitu ya pokoknya ada tempat kosong masuk dia makanya dia jalan terus kayak amuba gitu ya itu kanker kira-kira kayak gitu ya saya sendiri juga nggak bisa membayangkan kayak apa ya ilustrasinya begitu ya oke nah lymphatic spread juga gitu ya jadi dari primary tumor kemudian jalan melalui afferent limfatik kemudian membentuk emboli di lymph node di kelenjar getah bening kemudian keluar nah udah keluar dia mengikuti ya sampai di mana dia gitu ya oke
Terus kemudian juga dari abdominal karsinoma kemungkinan dapat menginvert sampai ke cisterna sili, ya. Kemudian sampai mencapai bloodstream, ya. Kemudian via thoracic duct. Nah, ini ya. Lari ke sini terus sampai juga ke supraclavicular node, ya. Jadi dia ini dari abdomen bisa sampai ke supraclavicular. Jadi jauh sekali kan larinya, ya. Terus kemudian ke venous bloodstream. Nah, udah tambah nyebar kemana-mana. Nah, kemudian kalau yang perineural, ya, dia itu, nah, saraf itu kan ada space-nya ya, ada perineuralnya ya, saraf itu. Nah, dia masuk aja dia di spesiesnya perineural itu. Ya, sehingga sarafnya tertekan, ya, kompres, ya, nggak bisa berfungsi dengan baik. Nah, akibatnya apa? Orangnya sangat kesakitan, kemudian juga saraf nggak berfungsi. Makanya biasanya orang yang kena kanker itu ya, ya jangan sampai ya kita ya. Itu katanya sakitnya dia nafas saja sakit. Ya, setiap tarikan nafasnya itu sakit gitu ya. Karena apa? Karena sarafnya udah tertekan itu tadi ya. Dan fungsinya udah nggak jelas. Jadi mungkin sudah nggak suka makan, nggak bisa berpikir, nggak bisa apa kayak gitu ya. Oke. Nah, ini yang bloodstream juga gitu. Karena dia punya kemampuan lepas dan memecah dinding, ya udah masuk ke pembuluh darah. Kalau masuk ke pembuluh darah, masuk sirkulasi sistemik, masuk ke paru, masuk ke liver, ya. Kemudian masuk ke emboli via pulmonary vein, ya. Kemudian dia sampai menjadi secondary lung tumor. Ya udah, kalau seperti itu akhirnya menjadi kanker ya di tempat-tempat yang lain. Jadi kadang-kadang kanker itu dokter itu nggak tahu ini asalnya dari mana ya, gitu ya. Sulit mendeteksi primary cancer. Kadang-kadang begitu. Karena kalau masih primary itu seringkali pasien itu masih belum merasakan ya, asimptomatik. Jadi karena apa? Karena tadi kalau masih primary itu biasanya masih in situ. Ya, masih di awal ya, masih in situ ya, masih di epitel ya. Masih di epitel dan belum kemana-mana. Jadi yang lain itu masih belum bisa merasakan. Ya, jadi persyarafannya belum kena. Tapi kalau sudah menyebar kemana-mana, menekan saraf, baru simptomatik, baru sakit. Nah, itu biasanya baru, misalnya terus paru-parunya sesak, nggak bisa bernafas, kemudian kesakitan, ya, badannya kurus, ya, itu baru terdeteksi seperti itu, ya. Nah, ini yang transkolomik ini melewati sak ya, sak. Jadi lewat saku-saku. Jadi pokoknya ada tempat celah gitu aja diambil sama dia, ya. Dan juga selain itu bisa menyebabkan karena masuk kemana-mana menyebabkan inflamasi reaction dan membentuk fibrin formation. Makanya seringkali kanker itu kemudian yang tadinya itu misalnya contoh ya, di stomach ya, di lambung. Kemudian karena adanya kemampuan membentuk fibrin, ini narik, ya narik sehingga akhirnya nempel. Ya akhirnya kankernya bukan lagi satu, tapi langsung tiga. Ya, jadi ada di stomach, ada di ovarium karena ini dekat kan. Kemudian ketarik karena adanya fibrin tadi, nempel sudah jadi satu lengket. Nah, kalau sudah seperti itu semakin sulit. Ya, biasanya kasus ini yang disebut sebagai Krohn-Bert tumor. Ya, kalau sudah nempel gini, ini yang mana yang mau diambil ya? Hampir semuanya diambil, potong. Ya, oke. Nah, kalau yang intraepitelial itu ini yang dari epitel, ya biasanya adalah pada karsinoma, epitel yang juga mengandung gland, biasanya di breast. Ya, breast itu di payudara itu ya, kan dia ada epitel kelenjarnya. Nah, kemudian juga ada duktusnya. Nah, duktusnya itu biasanya kalau wanita kalau sudah melahirkan kan dia menyusui. Nah, duktus itu kan lewatnya untuk air susu. Nah, itu yang disebut sebagai intraepitelial.
Jadi sudah di epitelnya kena, ini ya. Kemudian duktusnya juga kena. Nah, masuk ke dalam duktus. Nah, ini ya, ini biasanya pada breast ya. Jadi kalau sudah seperti ini lebih berbahaya lagi ya. Kalau masih di epitel mungkin epitelnya yang diambil ya, tapi kalau sudah masuk ke duktus itu sudah nyusup ya. Karena duktus itu kalau di payudara itu sebagai salurannya untuk memberikan air susu ibu, gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, mengapa kanker itu bisa tumbuh yang tadi saya katakan otonom? Kenapa sih kok dia itu bisa tumbuh sendiri? Kanker satu sel aja dia bisa menyebabkan kanker menjadi besar. Nah, itu ya kenapa dia seperti itu? Karena ini contoh ya. Ini tadinya kan dia hanya beberapa ya. Karena apa? Karena dia bisa angiogenesis, membentuk pembuluh darah baru sendiri. Ya, itu otonomnya. Kita tahu bahwa pembuluh darah itu adalah nutrisi. Jadi dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, tadinya yang kecil, kemudian ini membran, ya. Kemudian ini ada blood vessel. Tadinya blood vesselnya ini nggak ada hubungannya sama tumor. Tapi karena ini adalah kanker, kemudian ditarik sama dia, bentuk pembuluh darah baru. Akhirnya tambah besar, ya, tambah besar, tambah besar. Nah, ini tambah lama tambah besar karena dia bisa membentuk pembuluh darah baru. Nah, mengapa dia bisa membentuk pembuluh darah baru? Karena dia mengeluarkan endotelial mitogen yang disebut sebagai BFGF. Jadi faktor pertumbuhan. Ya, growth factor itu ya. Golongan dari growth factor sehingga dia bisa membentuk pembuluh darah baru sendiri. Endotel itu kan sel-sel yang melapisi pembuluh darah, ya. Selain itu dia juga punya VEGF, vascular endothelial growth factor, sehingga dia juga bisa membentuk pembuluh darah baru. Gitu ya. Karena itu dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Makanya ada suatu ergo yaitu tumor cells, ya, sel-sel tumor stimulate their life support system. Jadi dia bisa membuat support system untuk kehidupannya sendiri. Ya, itulah mengapa kanker itu sangat sulit diatasi. Gitu ya. Jadi mau dia sudah diambil, dioperasi, sudah dihilangkan, misalnya kankernya udah nggak ada. Tapi kok masih bisa hidup? Kok masih bisa recurrent? Karena apa? Karena gen-gen tadi yang mengkode pertumbuhan itu mutation, nggak bisa diatur dia. Tumbuh terus. Gitu ya. Apalagi kalau ada satu sel kanker yang lepas. Satu aja lepas. Ya, dia sudah bisa membuat support sistemnya dia sendiri, life support sistemnya dia sendiri. Tuh. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan.